Kejari Sergai musnahkan barang bukti hasil kejahatan. PAD pajak kendaraan bermotor atau perapat melampaui target. Program PKH Tanjung Balai lakukan bakti sosial. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isneni Nur, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melakukan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan narkotika dan tindak pidana umum di akhir tahun 2020. Adapun pemusnahan barang tersebut dilakukan karena perkara terkait telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dari 342 perkara terdiri dari 285 perkara narkotika dan 57 perkara kamtibum dan tindak pidana umum dengan barang bukti 250 gram sabu, ganja 200 gram, pil ekstasi 53 butir, mesin ketangkasan 3 unit, buku tafsir mimpi serta 1 mesin judi dingdong. Kepala Kejaksaan Negeri Sergai Payan Tumanggor didampingi Kasih Barang Bukti Tulus Tampu Bolon mengatakan, dari jumlah perkara yang dilakukan pemusnahan tersebut, 90% perkara narkotika serta 10% perkara tindak pidana umum. Kegiatan pemusnahan tersebut dilakukan atas perkara yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, di mana barang bukti kejahatan yang sudah diputus, maka harus dilakukan pemusnahannya agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan. Terkait hal ini, barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara diblender, sedangkan barang bukti lainnya dibakar. Perkara yang menjadi barang bukti kita di sini, 342 perkara. Perkara narkotika 285, perkara kantibum dan tidak pidana umum lainnya 57 perkara. Putih ganja narkotika lebih kurang 1 kg, 24 perkara berupa barang buktinya narkotika dan sabu lagi. 169 perkara berupa barang bukti narkotika sabu, 7 perkara berupa barang bukti pil ekstasi dan sabu. Jadi 57 perkara judi, itulah yang tadi itu, dengan barang bukti buku mimpi, buku tafsir, blok notes, mesin ikan-ikan itu. Oke. Kira apa? Berkekuatan hukum tetap putusannya sudah ingkrah dan kita sebagai jaksa pelaksana putusan hakim harus memutuskannya. Kegunaannya apa? Supaya barang ini hasil kejahatan jangan digunakan kembali untuk berbuat jahat lagi. Artinya kita stop supaya orang itu jangan berbuat salah lagi. Kira-kira demikianlah. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai melakukan razia di sebuah warung yang berada di Desa Sena, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam operasi ini petugas melakukan tes urin kepada 50 orang yang dicurigai mengkonsumsi narkoba. Dari hasil tes urin tersebut, 4 orang dinyatakan positif dan diboyong ke kantor BNN guna penyelidikan lebih lanjut. BNN Kabupaten Serdang Bedagai bersama pihak kepolisian melakukan razia narkoba di salah satu warung milik warga yang berada di Desa Sena, Kecamatan Pengajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, petugas melakukan tes urin kepada pengunjung warung yang dicurigai telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dalam razia tersebut, petugas menemukan 2 alat hisap sabu yang dibuang di sekitar kandang kambing, serta lembaran kertas rekapan yang berisikan angka tebakan judi togel. Dari 50 orang yang menjalani tes urin, 4 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba, di antaranya berinisial S 41 tahun, AR 31 tahun, RS 25 tahun, dan F 35 tahun. Keempatnya merupakan warga Desa Sena, Kecamatan Pengajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Tambah hasil rekapan dari judi togel. Dari 53 yang kita lakukan tes urin, kita temukan 4 yang positif. Namun kita akan lakukan asesmen lanjut untuk mereka-mereka yang positif, apakah sampai sejauh mana ketergantungan mereka terhadap narkotika yang mereka konsumsi.
Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rima TV. Informasi lainnya pemirsa, seorang pengamen jalanan di Medan babak belur dihajar massa setelah mencuri tas seorang pedagang durian. Pelaku yang diketahui bernama Sapri yang merupakan warga Medan ini babak belur dihajar warga setelah aksinya mencuri tas milik pedagang durian di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Aksinya yang terbilang nekat ini berhasil digagalkan oleh warga dan sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram melihat pelaku. Tidak ada efek jera selama menjalankan hukuman, ditambah banyaknya penadah barang hasil curian menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan seperti pencurian yang terus terjadi di sejumlah kota di Sumatera Utara. Korban mengatakan kejadian berawal ketika dirinya hendak ke kamar mandi dan melihat tas miliknya telah hilang, dan juga melihat pelaku membawa tas miliknya, ia pun langsung menangkap pelaku. Dia bilang tengok tas toh. Rupanya dia mau nyamber tas ini, langsung dikira seorang ini lah. Dia sendiri. Tas sendiri tak berdua, nggak tahu juga sih. Kurang tahu gitu posisinya itu udah berdua, kurang tahu. Posisi tas ini tadi di mana, Bang? Sini letak. Letak di sini, ya gini ketutup. Jadi kan anggota kan di sini kan, ada anggota di sini. Jadi bilang lihat tas itu, ya katanya. Jadi kan orang ini anggota kan duduk di sini juga, tapi kok berani kali menyambar. Setelah mendapat keterangan dan diberi maaf dari pihak korban, seorang pengamen jalanan tersebut tidak dibawa ke kantor polisi, namun hanya dibawa kepada pihak keluarga dengan kondisi tangan terikat dan untuk mengakui perbuatannya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rima TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tingginya antusias masyarakat membayar pajak sejak diberlakukannya penghapusan denda PKB dan denda BBNKB kendaraan bermotor, penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Rantau Prapat pada tahun 2020 melampaui target yang telah ditetapkan. Sempat tidak memenuhi target pada triwulan ketiga karena lesunya masyarakat untuk membayar pajak akibat merosotnya pendapatan ekonomi dampak dari COVID-19, realisasi penerimaan PAD dari sektor PKB dan BBNKB kendaraan bermotor akhirnya melampaui target 100% di UPT Samsat Rantau Parapat Labuan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, untuk mendongkrak masyarakat wajib pajak guna membayar pajak kendaraan bermotornya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengambil kebijakan dengan menggratiskan denda PKB dan denda BBNKB, terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai 14 November dan diperpanjang hingga 15 Desember lalu. Kepala Samsat UPT Rantau Prapat, Budiman Soaloon Nasution menyebutkan, realisasi pencapaian penerimaan pajak tidak hanya di sektor kendaraan bermotor saja. Untuk pajak air permukaan umum juga mengalami hal yang sama. Realisasi pajak kendaraan bermotor di UPT Rantau Prapat sesuai dengan target. Kita mendapat target di atas 100%, over target. Untuk PKB kita mendapat 106% dibandingkan dengan tahun 2019. Semuanya meningkat, pajak BBNKB pun kita meningkat, dan pajak APU pun kita mendapat di atas 100%. Semuanya over target. Tahun ini penerimaan PAD pajak kendaraan bermotor dan BBNKB juga mengalami peningkatan dibanding dari pencapaian pada tahun 2019 lalu, yakni untuk PKB mencapai 106% dan BBNKB 103%. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rima TV. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK-RI melalui Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mengkucurkan program operasional padat karya berupa penanaman mangrove tahun 2020 kepada 18 kelompok tani hutan di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Demi menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan lindung di sepanjang pesisir pantai, serta meningkatkan perekonomian rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung kucurkan program operasional padat karya berupa penanaman kembali mangrove. Luas lahan rehabilitasi dan reklamasi hutan seluas 575 hektar kepada 800 warga yang tergabung dalam 18 kelompok tani hutan di 2 kecamatan Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Salah satu ketua kelompok tani dari Setia Jaya Mulia Desa Tanjung Mangedar, Jeffrey Sagala, merasa bersyukur dengan adanya program dari pemerintah pusat berupa reboisasi hutan mangrove tersebut. Selain membantu perekonomian di tengah pandemi dengan mendapatkan upah tanam, juga ke depannya tanaman padi mereka akan terlindungi dari kerusakan akibat pasang surut air laut. Kalau dampaknya sama kami Pak, ini sangat membantu apalagi di saat pandemi ini. Yang pertama membantu perekonomian masyarakat kami. Yang kedua bisa di saat sulit pandemi ini pencarian nafkah sangat kurang. Akibat ada pembantuan dari pemerintah ini, dari penanaman mangrove, bisa sangat sekali membantu perekonomian masyarakat kami. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya penanaman mangrove ini. Tanaman-tanaman kami yang di seberang tidak akan mengalami kerusakan lagi. Harapan kami Pak dari sebagai masyarakat ini, kami sangat memohon dan meminta kepada pemerintah supaya program ini berlanjut untuk tahun berikutnya. Sementara itu, Darwin Marpaung selaku Koordinator Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Batu Raya yang juga Koordinator Pengawas Padat Karya Penanaman Mangrove menjelaskan, program ini bertujuan untuk mencegah abrasi sekaligus melestarikan hutan lindung di sepanjang pesisir pantai, serta menjaga tempat berkembang biaknya biota laut. Tujuan lainnya yakni meningkatkan ekonomi warga yang tergabung dalam kelompok tani hutan dengan pembayaran upah langsung melalui rekening. Sejauh ini kami masyarakat Labuhan Batu Utara yang tergabung dalam kelompok tani hutan melakukan kegiatan PKPM, padat karya penanaman mangrove. Ini program dari mana ini Pak? Program oleh pemerintah pusat yang diputuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diteruskan oleh Dirjen Bappedas HL yang dialokasikan atau direalisasikan oleh Bappedas HL Asahan Barumun, yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui kelompok tani hutan. Lingkungan hidup sendiri yang pertama ialah mengantisipasi terjadinya abrasi atau erosi, banjir, dan lain-lain yang disebabkan hutan di Labuhan Batu Utara ini udah hutan lainnya sudah mulai menipis dan gundul. Yang pertama. Yang kedua, untuk menyelamatkan atau melindungi biota laut yang seperti kepiting, ciput, ikan, udang, dan lain-lain. Melihat kondisi kawasan hutan lindung di sepanjang pesisir, kini sudah banyak yang rusak. Besar harapan kepada pemerintah pusat agar program penanaman mangrove dapat terus berlanjut, agar warga berdomisili di sekitar hutan lindung dapat berperan aktif menjaga kelestarian hutan dan lingkungannya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Polres Simalungun bentuk tim sus guna mengungkap kasus kematian seorang pemuda yang diketahui bernama Yovandri Purba di Komplek Cendana Perumahan PT Bridgestone pada Minggu pagi 27 Desember 2020 kemarin. Yovandri Purba meninggal dunia diduga akibat perkelahian atau dianiaya karena kepergok hendak mencuri ke salah satu rumah. Kasus kematian Yovandri Purba yang ditemukan di Komplek Cendana Perumahan PT Bridgestone, Nagori Dolok Merangir, Kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, pada Minggu pagi 27 Desember 2020 kemarin, saat ini dalam proses penyelidikan kepolisian. Yovandri Purba ditemukan tewas dengan tangan terikat dan kondisi wajah maupun kepala bersimbah darah, setelah ketahuan diduga hendak mencuri masuk di salah satu rumah manajer perusahaan PT Bridgestone. Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo mengatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kasat Reskrim untuk pengungkapan tersebut. Dibentuknya tim sus agar lebih fokus dan dapat mengungkap para pelaku dalam peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban.
Dalam penyelidikan, ada 4 orang saksi yang ditetapkan dalam kasus kematian Yovandri Purba. Adapun inisial dari keempat saksi yakni H sebagai pemilik rumah, HD, HS, dan SA sebagai security. Kini keempat saksi sedang ditahan guna pemeriksaan. Dari hasil olah TKP awal, kami dapatkan beberapa alat bukti. Kemudian dari sket TKP juga ada beberapa alat bukti yang saat ini masih kami dalami. Kemudian dari alat bukti tersebut, kami juga temukan beberapa saksi, yaitu berinisial mulai dari H, kemudian HD, HS, SA. Jadi ada 4 saksi yang di lokasi penemuan mayat tersebut yang kami ambil keterangan. Jadi memang dari kronologis awal ya, kami sampaikan awal bahwa memang ada dugaan korban ini masuk ke rumah saksi ya, saksi yang inisial H. Kapolres Simalungun juga mengimbau kepada setiap lapisan warga masyarakat jika terjadi hal serupa untuk tidak main hakim sendiri dan segera dilaporkan kepada pihak penegak hukum. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka refleksi 5 tahun program Keluarga Harapan atau PKH Kota Tanjung Balai melaksanakan bakti sosial penyerahan kursi roda, kitanan massal, dan donor darah secara gratis di halaman Dinas Sosial Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Program Keluarga Harapan atau PKH Kota Tanjung Balai menggelar acara bakti sosial dengan cara membagi puluhan kursi roda bagi penyandang keterbatasan fisik, kitanan massal, serta donor darah gratis bagi warga kurang mampu. Kegiatan upah-upah kitanan massal, donor darah, hingga tes urin tersebut sebagai antisipasi agar terbebas dari jeratan narkoba tahun 2020 dan 2021. Ini Bang, kegiatan ini bakti sosial dan refleksi 5 tahun program Keluarga Harapan yang sudah kita laksanakan dan berjalan di Kota Tanjung Balai. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita harapkan dan kita berdoa semoga kedepannya PKH Kota Tanjung Balai dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah kedepannya Bang, PKH sendiri apa yang akan dibuat Bang? Langkah-langkah ke depan kita akan tetap menguatkan dedikasi dan integritas pendamping, sekaligus mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh Kementerian Sosial bersama dengan BRI dan Perum Bulog yang selalu mendampingi kami dalam program Keluarga Harapan ini, menjadi mitra kami. Dari pemerintah Kota Tanjung Balai mengapresiasi yang telah dilakukan oleh PKH bekerjasama dengan Dinas Sosial, mengingat refleksi 5 tahun yang telah dilakukan oleh PKH yang membantu program pemerintah pusat kepada masyarakat Kota Tanjung Balai. Mudah-mudahan kegiatan ini dengan melakukan introspeksi diri, kekurangan, kelebihan dan sebagainya, ini bisa ditingkatkan di tahun yang akan datang. Harapannya Pak Wali? Harapan saya dengan adanya hari ini melakukan kegiatan, kita saling tukar pikiran dan saling mengkaji di mana kelebihan, mana kekurangan. Mudah-mudahan program PKH ini bisa lebih mengutamakan masyarakat yang mendapatkan bantuan. Anggota program Keluarga Harapan diharapkan untuk bekerja lebih baik dan mengkaji masyarakat yang berhak mendapat bantuan PKH di Tanjung Balai, agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan, Jawa Tengah menggandeng sejumlah pihak untuk mengembangkan kuliner khas Indonesia untuk menunjang dunia pariwisata bangkit di tengah pandemi COVID-19.
Hal ini sekaligus juga untuk merangsang para pecinta kuliner agar datang berwisata ke Kota Pekalongan. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pekalongan, Jawa Tengah, optimis dapat bangkit menyikapi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, yakni melalui upaya menggandeng sejumlah UMKM maupun hotel untuk membuat kreasi kuliner guna menarik wisatawan datang. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pekalongan Sutarno mengatakan, Disparbudpora menggandeng sejumlah pihak untuk mengembangkan kuliner khas Indonesia agar pariwisata kembali bangkit, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tunjukkan Kota Pekalongan optimis ke depan. Jadi ini tentunya harapan kami viral sehingga tentunya akan menarik masyarakat atau orang-orang datang ke Pekalongan. Sementara itu sejumlah pihak yang digandeng berlomba-lomba membuat kreasi menu, salah satunya yakni Chef Willy dengan menghadirkan menu ikan yang dinamai Iki Cakwir atau olahan ikan cakalang suwir. Sebenarnya cakalang itu banyak di area Pekalongan ini banyak dijual, cuma belum dieksplor sama kita. Kemudian kita mix dengan sambal yang khas Indonesia. Seperti samping itu sendiri kan Indonesian home, jadi tidak hanya lokal Pekalongan, jadi kita juga mengedepankan cita rasa Indonesia pada umum. Selain itu, penggunaan hashtag di Pekalongan saja yang memfokuskan pada kuliner diharapkan mampu turut menarik wisatawan datang berkunjung ke Kota Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.